Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyafa Zakia dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik perbandingan model kepemimpinan sejak zaman Rasulullah hingga dinasti Mughal. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, masa Rasulullah SAW sejak tahun 610 hingga 632 Masehi. Rasulullah memiliki 10 karakteristik kepemimpinan. Pertama, menggunakan sistem musyawarah. Kedua, menghargai orang lain. Ketiga, ramah kelembutan perangaiannya menjadi lekat dengan kepribadian beliau. Akan tetapi, beliau juga bisa bersifat keras dan tegas ketika dibutuhkan. Keempat, lebih mementingkan umat daripada dirinya sendiri. Selanjutnya, cepat menguasai situasi dan kondisi, serta tegar menghadapi musuh. Sifatnya yang keenam adalah sebagai koordinator dan pemersatu umat. Prestasi dan jangkauan beliau di skala bidang sangatlah mumpuni. Keberhasilan beliau sebagai berkat dasar-dasar perdamaian dan menyatu kehidupan yang berkesinambungan. Kesembilan, beliau merupakan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Dan terakhir, beliau menerapkan aturan dengan konsisten, tidak memandang bulu dan tidak pilih kasih. Model kepemimpinan Rasulullah ditunjang dengan sifat-sifat beliau yang terkenal, yaitu sidik, yang artinya jujur, benar, dan berpihak pada kebenaran. Amanah, dapat dipercaya, tidak berkhianat, dan tidak ingkar janji. Tabligh, artinya menyampaikan kebenaran atau segala sesuatu yang telah diamanahkan. Dan fatonah bermakna cerdas, pintar, dan visioner. Selanjutnya, kita memasuki kejayaan pada masa Rasulullah. Pertama, mendirikan masjid, yakni Masjid Quba, sebagai masjid pertama yang dibangun dalam sejarah agama Islam, yang berlokasi di pinggiran kota Madinah. Kedua, mempersatukan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Nabi telah menciptakan suatu persatuan yang berlandaskan agama sebagai pengganti persaudaraan yang berdasar kesukuan, seperti yang banyak dianut sebelum kedatangan beliau. Ketiga, kerjasama antar komponen penduduk Madinah, baik Muslim dan non-Muslim, di mana saat itu non-Muslim yang tinggal di Madinah terdiri dari kaum Nasrani dan Yahudi. Dan Rasulullah mempersatukan mereka di bawah piagam Madinah. Keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Selanjutnya, kita akan membahas masa Khulafaur Rasyidin sejak tahun 632 hingga 661 Masehi. Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq, memerintah sejak 632 hingga 634 Masehi. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai karakter yang lemah lembut dan tegas. Dalam memimpin, karakter yang dipakai beliau adalah sentralistik, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar tetap mengajak bermusyawarah dengan para sahabat lain, sebagaimana yang dulu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kejayaan pada masa beliau yaitu keberhasilan menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria. Pasukan Muslim terus menyebarkan dakwah Islamnya. Yang kedua, berhasil menghalau gerakan Riddah, serta berhasil memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab. Ketiga, mengumpulkan lembaran atau suhuf ayat-ayat suci Al-Quran yang berupa kulit kayu, tulang belulang, dan ada juga yang berupa tulisan di atas batu. Khalifah kedua, Umar bin Khattab, sejak tahun 634 hingga 644 Masehi. Karakter beliau adalah cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kecerdasannya sangat diperlukan untuk membangun dasar-dasar kemasyarakatan yang Islami. Beliau juga merupakan tipe yang demokratis dan inklusif. Dia mau dikritik dan mau mendengarkan saran dari orang lain. Dengan
antara penguasa dan rakyat juga sangat demokratis, bersifat transparan, adaptif, dan dinamis. Manajemen seperti itu yang menjadi salah satu faktor internal keberhasilan kepemimpinan Umar. Kejayaan pada masanya terbukti dengan pertama, penaklukan wilayah Romawi, yaitu Damaskus, Syria Utara, Darussalam, Parsi, dan Mesir. Kedua, membentuk beberapa lembaga pemerintahan seperti bidang ekonomi, yaitu Baitul Mal, Departemen Keuangan dan Pajak, dan menetapkan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. Bidang sosial, mendirikan Departemen Pendidikan, Kehakiman, menunjuk Qadhi sebagai ketua peradilan, dan menetapkan kalender Hijriah. Bidang keamanan, membentuk angkatan perang yang tetap dan teratur, serta membagi wilayah kekuasaan Islam. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan, memerintah sejak tahun 644 hingga 655 Masehi. Karakter kepemimpinan beliau adalah soleh, penyantun, dan sabar. Dengan karakter tersebut, kemakmuran rakyat tercapai, baik jasmani maupun rohani. Beliau juga dikenal sebagai orang yang familiar dan humanis. Namun, karakter itulah yang berdampak kurang baik, yaitu munculnya nepotisme dalam kepemimpinan Utsman, yang kemudian banyak pejabat negara dari kerabatnya sendiri dan kurang mengakomodir pejabat di luar kerabat beliau. Inilah yang kemudian menyebabkan munculnya kerusuhan, kecemburuan, dan pergolakan pada masa pemerintahannya. Sedangkan kejayaan pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah pertama, memperluas wilayah Islam mulai dari benua Asia yang meliputi Tabaristan, Harrah, seberang sungai Jihun, Kabul, Turkistan, dan Armenia. Benua Afrika meliputi Barko, Tripoli Balat, dan Nubah, serta benua Eropa meliputi Pulau Cyprus dan Konstantinopel, serta memperkuat pasukan muslimin angkatan laut. Kedua, pembukuan dan pengadaan mushaf Al-Quran yang sebelumnya masih berupa suhuf yang disimpan di rumah Ummul Mukminin Hafsah, sehingga kaum muslimin mengenalnya dengan mushaf Utsmani. Ketiga, memperluaskan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwar. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, memerintah sejak tahun 655 hingga 660 Masehi. Sayyidina Ali dikenal sebagai khalifah yang pemberani, cerdas, pandai berperang, dan pandai menulis. Beliau juga seorang orator ulung. Sebagai masa peralihan dari Khalifah Utsman bin Affan ke Khalifah Ali bin Abi Thalib, kekacauan kembali terjadi. Dalam kondisi negara seperti itu, karakter pemimpin yang tegas dan mengutamakan kebenaran sangat diperlukan. Ali bin Abi Thalib mempunyai karakter yang tepat. Ketegasan beliau dalam membela kebenaran mirip dengan karakter Umar bin Khattab. Ali adalah tipe orang yang suka berterus terang. Ia tidak takut pada celaan siapapun yang menjalankan kebenaran, meskipun hal tersebut beresiko tinggi baginya. Oleh sebab itu, setelah dia akan menjadi khalifah, Ali mengambil langkah-langkah tegas, seperti memecat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman dan dikirimlah kepada kepala baru untuk menggantikannya. Kedua, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali oleh Ali untuk dikembalikan kepada negara. Kejayaan pada masa Ali dibuktikan dengan menerbitkan penggunaan fasilitas pemerintahan oleh pejabat pemerintah. Kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Ketiga, mengembangkan kajian bahasa Arab menjadi sebuah kajian ilmu yang sistematis. Keempat, merumuskan kaidah-kaidah bahasa Arab yang sekarang lebih dikenal dengan nahwu, dengan tujuan untuk mempermudah memahami bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran.
pemerintahan ketiga adalah masa Bani Umayyah yang terjadi sejak tahun 661 hingga 750 Masehi. Karakteristik kepemimpinan Bani Umayyah. Bani Umayyah mengganti sistem pemerintahan Islam yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokrasi menjadi monarki heredatis atau kerajaan turun-menurun. Dari segi cara hidup, para khalifah dinasti Umayyah telah meninggalkan pola dan cara hidup Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Hingga masa Ali, pemimpin negara berlaku sebagai orang biasa, tinggal di rumah sederhana, menjadi imam masjid, dan memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebanyakan orang muslimin lainnya. Namun, pada masa dinasti Umayyah yang mengadopsi tradisi sistem kerajaan pra-Islam di Timur Tengah, mereka menjaga jarak dengan masyarakat karena tinggal di istana yang dikelilingi oleh para pengawal. Mereka juga hidup dengan bergelimang kemewahan dan memiliki kekuasaan mutlak. Faktor kejayaan Bani Umayyah ada 3. Yang pertama, dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Penduduk Suriah yang lama dipimpin oleh Muawiyah mempunyai pasukan yang kokoh, terlatih, dan disiplin di garis depan dalam peperangan melawan Romawi. Muawiyah sangat bijaksana dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Dan ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat ilm atau sifat tertinggi yang dimiliki oleh para pembesar Mekah pada zaman dahulu. Kemudian kejayaan pada masa Bani Umayyah meliputi pembentukan Diwanul Hujabah yang bertugas memberikan pengawalan kepada khalifah. Kedua, pembentukan Diwanul Hatam, yaitu lembaga yang bertugas mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah dalam berita acara pemerintahan. Dan yang terakhir, pembentukan Sohibul Horoj, yaitu pemungut pajak. Kemunduran pada masa Bani Umayyah meliputi: pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab, yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas, sehingga menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Kemudian kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisa Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti pada masa awal maupun secara tersembunyi seperti masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuasaan pemerintah. Faktor ketiga adalah pada masa Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara yaitu Bani Qais dan Arabia Selatan yaitu Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman tersebut makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Faktor keempat, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Dan yang terakhir, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas-duakan. Masa Bani Abbasiyah berlangsung pada tahun 750 hingga 1258 Masehi. Karakteristik kepemimpinan Bani Abbasiyah pada masa pemerintahan Al-Mansur:
beliau dikatakan sangat otoriter. Hal ini dikarenakan beliau dengan tegas menerapkan sistem hukuman kepada seorang yang dicurigai sebagai lawan beliau. Kondisi itu mengakibatkan banyak pihak yang secara realitanya tidak bersalah harus mengalami siksaan dan intimidasi. Hal ini berbeda dengan ketika Al-Mahdi berkuasa di mana Bani Abbasiyah sudah menunjukkan kekuatannya, meski banyak kelompok lain yang mencoba menyerang kekhalifahannya. Selama menjadi khalifah, ia adalah sosok pemimpin adil dan dicintai oleh rakyatnya, dermawan, mendengar keluhan rakyat dan senang menanggapi pengaduan masalah mereka. Adapun keberhasilan Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. Pertama, perkembangan ilmu dan pendidikan meliputi terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa lain, dan gerakan penerjemah berlangsung selama 3 fase. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Di zaman Khalifah Harun al-Rasyid adalah zaman yang paling gemilang bagi Islam. Universitas Islam sangat berkembang. Popularitas Bani Abbasiyah ini juga ditandai dengan kekayaan yang dimanfaatkan oleh Khalifah al-Rasyid untuk keperluan rumah sakit seperti lembaga pendidikan dokter, farmasi, dan pada masanya telah ada sekitar 800 orang dokter. Selain itu, ada pemandian umum pendidikan. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah seperti ilmu kedokteran, tafsir, hadis, kalam, tasawuf, matematika, dan farmasi. Ketiga, perkembangan perdagangan dan sektor industri. Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun berbagai industri, sehingga terkenalah beberapa kota dan industri-industrinya. Terdapat berbagai macam industri seperti kain linen dari Mesir, sutra dari Syria dan Irak, tas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Hasil-hasil industri tersebut diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Emas yang ditambang dari Libya dan Sudan Barat melambungkan perekonomian Abbasiyah. Dan keempat, perkembangan bidang pertanian. Khalifah membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi mereka, dan ada beberapa yang dihapuskan sehingga tidak berbayar sama sekali. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah adalah: pertama, luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersama dengan itu, tingkat saling percaya antara penguasa dan pelaksana pemerintah sudah sangat rendah. Kedua, dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangatlah tinggi. Ketiga, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Keempat, persaingan antar bangsa. Kelima, konflik keagamaan. 6, perang salib. Dan yang terakhir karena serangan bangsa Mongol. Periode yang kelima adalah masa pemerintahan Turki Utsmani, berlangsung pada tahun 1465 hingga 1856 Masehi. Karakteristik kepemimpinan Turki Utsmani adalah khilafah. Tidak ada mekanisme politik di mana semua umat Islam memiliki hak dan kewenangan untuk mengkritik si pemimpin. Sedangkan model kekuasaan Turki era Utsmani adalah sistem sosial dan politik yang monarki atau kerajaan. Model tatanan seperti ini pada dasarnya seperti khalifah yang memberikan keistimewaan kepada satu orang pemimpin berkuasa. Model tatanan politik yang demikian itu sebenarnya bertentangan dengan musyawarah yang ada di dalam Islam. Kejayaan Turki Utsmani disebabkan 4 faktor utama, yakni pengelolaan pemerintahan yang baik, keadaan perekonomian yang baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan budaya, serta militer yang kuat dan gencar melakukan ekspansi. Di masa ini, ajaran Islam berkembang pesat, kebudayaan dan perdagangan juga mengalami kemajuan. Begitu pula kesusastraan dan ilmu pengetahuan. Rakyat hidup sejahtera. Sedangkan runtuhnya Konstantinopel karena setelah Sultan Sulaiman I wafat tidak ada yang menggantikannya. Adapun faktor keruntuhannya adalah: pertama,
pengganti Sultan Sulaiman I tidak ada yang cakap dalam mengendalikan sistem pemerintahan. Kedua, pengangkatan bawahan tidak lagi berdasarkan pada kemampuan mengatur daerah, namun pada perasaan suka atau tidaknya sang sultan. Ketiga, korupsi merajalela dan foya-foya. Selanjutnya, faktor yang keempat adalah terjadi pemberontakan pasukan bayaran yang membangkang. Kelima, ancaman dari dinasti Safawi yang semakin kuat. Kemudian beberapa daerah di semenanjung Balkan berturut-turut melepaskan diri dari kekaisaran Utsmani. Dan yang terakhir, kekalahan dalam perang melawan Rusia abad 18. Masa dinasti Safawiyah berlangsung tahun 1501 hingga 1722 Masehi. Karakteristik dinasti Safawiyah. Dinasti Safawi fokus dengan memperluas gerakan dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Kejayaan dinasti Safawiyah pertama, bidang politik dan pemerintahan, seperti terwujudnya integritas wilayah negara yang meluas, yang dikawal oleh suatu angkatan bersenjata yang kuat. Kemudian kedua, bidang ekonomi berkembang pesat terutama di industri dan perdagangan. Sedangkan kemunduran dinasti Safawiyah karena Raja Abbas I wafat. Kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja yang lemah dan memiliki perangaian dan sifat yang buruk. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya kerajaan Safawi. Pertama, konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani. Kedua, adanya kerusakan moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Ketiga, pasukan gulam atau budak-budak tidak disiapkan secara terlatih dan tidak diberi pendidikan rohani, sehingga semangat perang menjadi melemah. Keempat, seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Dan yang terakhir, kemerosotan aspek kemiliteran membawa pengaruh besar terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Yang terakhir, masa dinasti Mughal berlangsung pada tahun 1526 hingga 1857 Masehi. Humayun dalam menjalankan roda pemerintahannya banyak menghadapi tantangan. Sepanjang masa pemerintahnya, negara tidak pernah aman. Ia senantiasa berperang melawan musuh. Di sini pula ia membangun kekuatan militer yang telah hancur dan berkat bantuan Syah Tahmasp yang memberikan pasukan militer sebanyak 14.000 tentara. Maka pada tahun 1555 Masehi, Humayun mencoba merebut kembali kekuasaannya dengan menyerbu Delhi yang pada saat itu diperintah oleh Sikandar Sur. Akhirnya ia bisa menaklukkan kota ini dan ia memerintah kembali pada tahun 1556 Masehi. Kemudian Humayun digantikan oleh anaknya, Abu al-Fath Jalaluddin Muhammad Akbar, lebih dikenal dengan sebutan Akbar. Masa kepemimpinan Akbar adalah puncak kejayaan kerajaan Mughal, tidak hanya dalam bidang politik dan militer saja, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, seni dan budaya, administrasi dan keagamaan. Kejayaan dinasti Mughal. Pertama, politik dan pemerintahan. Meliputi Akbar membentuk sistem pemerintahan militeristik. Kedua, Akbar juga menerapkan politik sulhul atau toleransi universal. Ketiga, Sultan Akbar juga membuat din ilahi, yaitu suatu pandangan dan sikap keagamaan resmi kerajaan, yaitu unsur-unsur agama Islam, Hindu, dan Syiah Kristen dan sebagainya yang harus dianut oleh setiap orang. Yang terakhir, pada masa pemerintahan Aurangzeb telah terdapat jalinan kerjasama dengan negara-negara Islam di luar India. Kejayaan yang kedua di bidang ekonomi dan perdagangan, terutama dari segi pertanian. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai merosot. Suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Sementara itu, para pedagang Inggris untuk
pertama kalinya diizinkan oleh Jahangir menanamkan modal di India. Dengan dukungan oleh kekuatan bersenjata semakin kuat menguasai wilayah pantai, sehingga diwarisi hanyalah kemewahan dan kebesaran dalam istana, yang disertai dengan dayang-dayang yang hanya akan melemahkan seni-seni kepemimpinan pada kerajaan Mughal tersebut. Sekian ulasan mengenai karakteristik perbandingan model kepemimpinan sejak zaman Rasulullah hingga dinasti Mughal. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan maupun penulisan. Thanks for watching. Don't forget to like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.